Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Polimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Harapan saya untuk kabar Bapak Ibu Saudara sekalian adalah tetap baik-baik saja dan aman dalam perlindungan Tuhan, terutama tetap merasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali merenungkan teks dalam Alkitab yang diambil dari 1 Tawarik, pasalnya yang pertama dan ayat yang ke-5 sampai ke-7. 1 Tawarik 1 ayat 5 sampai 7. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita bersama-sama merenungkan teks Alkitab ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah dan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk aktivitas kami yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami percaya semua itu pun ada dalam perlindungan Tuhan, dan kami boleh melakukan banyak hal karena perkenanan Tuhan juga atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan teks-teks dalam Alkitab. Ya Tuhan, kami berterima kasih juga untuk kesempatan ini, dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami untuk menuntun kami, terutama membuat kami fokus atas apa yang akan kami renungkan saat ini. Berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan, karena kami selalu membutuhkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita diambil dari 1 Tawarik 1 ayat 5 sampai ke-7 yang menyatakan demikian. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Demikian pembacaan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setidak-tidaknya untuk memulai renungan kita saat ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pikirkan bersama. Misalnya, apa yang bisa kita renungkan dari kita membaca teks yang isinya hanya silsilah? Dan mengapa silsilah bisa menjadi begitu penting sehingga harus kita renungkan saat ini? Dan apa keuntungan dari mengetahui silsilah? Oleh karena itu saya berusaha merangkum pertanyaan-pertanyaan ini dengan satu pertanyaan yang konkret. Apa urgensi dari dibuatnya silsilah bagi kehidupan kita, atau terutama dalam teks kita, dan bagi kehidupan orang-orang Yahudi yang baru keluar dari Babel? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setidak-tidaknya dengan kita mengetahui silsilah, kita ini bisa terhindar dari asumsi atau imajinasi nenek moyang kita yang berbau atau yang berunsur mitologis.
Mengapa? Contohnya seperti yang sudah kita tahu bahwa beberapa bangsa di zaman dahulu itu harus membuat cerita, berasumsi dan imajinasi tentang asal-usul mula terciptanya bangsa mereka. Dari nenek moyang mereka harus dibuat silsilah-silsilahnya. Contohnya seperti bangsa Arkadia yang dulu menganggap bahwa bangsa mereka itu, orang-orang mereka sudah ada bahkan sebelum bulan diciptakan. Kemudian orang Tesalia menganggap bahwa nenek moyang mereka itu muncul dan diciptakan dari batu. Kemudian silsilahnya mereka buat dengan sedemikian rupa sehingga itu menjadi suatu kekuatan. Begitu juga untuk bangsa Athena dan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, atau kita sendiri mengenal bahwa ada imajinasi beberapa filsuf kuno tentang asal-usul alam semesta. Seperti yang sudah kita ketahui, asal-usul alam semesta kita, bumi kita ini, menurut sains modern, terbuat dari kecelakaan kosmik atau kebetulan kosmik, yaitu teori Big Bang. Bumi yang akhirnya berbentuk bulat ini katanya tercipta dari kebetulan kosmik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita setidak-tidaknya terhindar dari asumsi-asumsi dan imajinasi-imajinasi seperti itu. Silsilah ini adalah bisa jadi merupakan hal yang penting atau hal yang berguna pada masa awal kitab ini ditulis sampai dikanonkan. Mengapa kitab ini menjadi bisa begitu berguna dan penting? Karena terutama bagi orang-orang Yahudi yang waktu itu baru saja keluar dan kembali dari Babel, yang sedang mengalami keputusasaan dan melihat kondisi yang masih kacau. Tentu saja di samping perasaan bahagia mereka karena bisa kembali ke kampung halaman, di samping perasaan kesenangan mereka karena bebas dari bangsa Babel, masih ada rasa keputusasaan mungkin atau kondisi yang masih kacau balau karena melihat kampung halaman mereka belum tertata kembali, tidak tertata. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa jadi orang-orang Yahudi ini ketika mereka merumuskan atau mereka mengumpulkan silsilah-silsilah nenek moyang mereka, bisa saja ini membuat mereka bangkit dari keterpurukan atau dari keputusasaan itu. Dengan mempelajari silsilah nenek moyang mereka, bisa saja mereka menjadi percaya diri karena menemukan bahwa mereka ternyata dari nenek moyang yang ini atau dari nenek moyang yang itu, dan identitas mereka ketika mereka pahami bisa jadi membuat mereka semakin percaya diri, terutama untuk menata kehidupan orang-orang Yahudi selanjutnya pada saat itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam kitab ini kita juga memiliki abstrak dari semua silsilah, terutama dari Adam, dari Kejadian, sampai kisah keluarnya bangsa Yahudi dari Babel. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mempelajari silsilah bukanlah sekedar mengenal dan dari mana kita berasal, tapi mempelajari silsilah juga memberikan kita suatu pemahaman dan memahami sejarah dan dinamikanya, sejarah-sejarah nenek moyang kita dan dinamikanya, agar menginspirasi, agar membangkitkan rasa percaya diri, bahkan kuat untuk kita menata kehidupan selanjutnya. Mungkin kita sudah mulai kehilangan arah, kita tidak tahu nenek moyang kita siapa, bahkan keturunan keluarga besar kita siapa, karakter keluarga besar kita yang dulu itu seperti apa. Apakah kita sudah merasa kehilangan identitas diri? Itu bisa saja terjadi pada sebagian orang. Oleh karena itu, dengan mempelajari silsilah dan karakternya dan sejarahnya, bahkan dinamikanya, itu bisa jadi membuat kita semakin percaya diri. Kemudian, tidak ada kitab yang tidak memiliki makna yang ada dalam Alkitab kita ini. Semua dikanonkan dan dilakukan untuk kepentingan banyak aspek kehidupan dengan durasi waktu yang tidak terhingga, bahkan sampai saat ini. Kekristenan terutama sampai saat ini masih tetap kuat menghadapi segala isu di segala zaman. Itu karena kita semua paham pondasi
dari kekristenan itu sendiri. Bahkan kita harusnya bersyukur bahwa silsilah kekristenan sampai Yesus Kristus itu masih terhubung dengan karya Tuhan, yaitu penciptaan Adam dan Hawa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita mengetahui teks kita saat ini, silsilah hal yang bisa kita renungkan secara singkat saat ini adalah pelajarilah silsilah dalam kehidupan kita, tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi hormatilah dan hargailah silsilah yang kita pahami, baik itu silsilah keluarga kita ataupun sejarah kekristenan ini. Silsilah memiliki andil yang luar biasa terhadap perkembangan kehidupan kita saat ini, terhadap kepercayaan diri kita menghadapi isu segala zaman. Jadi, tidak ada salahnya untuk kita mempelajari silsilah. Saya ucapkan kepada kita semua, tetaplah percaya diri, bangkit, dan teruslah berkembang semangat kita untuk menghadapi setiap tantangan segala zaman. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk renungan saat ini. Kami diingatkan untuk kami terus belajar mengenai sejarah dan dinamika, terutama tentang silsilah nenek moyang kami, agar kami semakin paham dinamika-dinamika yang dilalui karakter-karakter nenek moyang kami yang mungkin saja masih harus kami teladani dan kami kuatkan itu menjadi karakter untuk menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang selalu membimbing dan menyertai kami dalam kehidupan kami juga sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang terbaik bagi kami, terutama ketika kami melangkah dalam kehidupan kami, apapun pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami untuk memberikan solusi yang terbaik dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Tuhanlah sumber berkat kehidupan kami, sumber kasih dan damai sejahtera bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Brau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.